Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 1 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah panglima besar di sorga dan di bumi. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup ini, sebab Dialah Sang Penakluk yang perkasa, dan kami akan menang melawan godaan-godaan setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Panglima Besar di Sorga dan di Bumi. Ayat inti terambil dari Yesaya 59 ayat 19. Sebab Ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Kepadaku ditunjukkan bahwa umat Allah yang sejati adalah garam dunia dan terang dunia. Allah menuntut dari mereka kemajuan terus-menerus dalam pengetahuan tentang kebenaran dan di jalan kekudusan. Pada saat itulah mereka akan memahami penyusupan setan, dan dengan kekuatan Yesus akan melawannya. Setan akan memanggil pasukan malaikatnya untuk melawan kemajuan satu jiwa saja, dan jika mungkin merebutnya dari tangan Kristus. Aku melihat malaikat-malaikat jahat bersaing memperebutkan jiwa-jiwa, dan malaikat-malaikat Allah melawan mereka. Malaikat-malaikat jahat merusak atmosfer dengan pengaruh beracun mereka, dan mengerumuni jiwa-jiwa ini untuk membius kepekaan mereka. Malaikat-malaikat suci dengan cemas mengawasi dan menunggu untuk mengusir pasukan setan. Namun, bukanlah tugas para malaikat yang baik untuk mengendalikan pikiran manusia yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika mereka menyerah kepada musuh dan tidak melakukan upaya untuk melawannya, maka malaikat-malaikat Allah hanya bisa mengendalikan pasukan setan agar mereka tidak membinasakan, hingga terang lebih lanjut diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya untuk menggerakkan mereka bangkit dan mencari bantuan ke sorga. Yesus tidak akan menugaskan malaikat suci untuk melepaskan mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri. Jika setan melihat bahwa ia berada dalam bahaya kehilangan satu jiwa, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jiwa tersebut, dan ketika seseorang tersadar akan bahayanya, dan dengan kesusahan dan semangat berharap pada Yesus untuk meminta kekuatan, setan takut bahwa dia akan kehilangan tawanannya, dan dia memanggil malaikat-malaikatnya untuk mengikat jiwa yang malang itu dan membentuk sebuah dinding kegelapan yang mengelilinginya, sehingga cahaya sorga tidak dapat sampai kepadanya. Tetapi, jika orang yang berada dalam bahaya tetap bertahan dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengarkan doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk menyelamatkan dia. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, seluruh pasukan setan gemetar. Dan ketika para malaikat yang maha kuasa
yang mengenakan perlengkapan senjata sorga datang membantu jiwa yang lemah dan dikejar. Setan dan pasukannya mundur, mengetahui bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Dan meskipun setan dan pasukannya saling membenci dan berperang, mereka memanfaatkan setiap kesempatan. Namun, panglima besar di sorga dan di bumi telah membatasi kuasa setan. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 345 dan 346. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 341 paragraf pertama. Manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah tawanan setan yang sah. Tetapi itu tidak untuk selamanya, sebab Roh Nubuat melanjutkan, misi Kristus adalah untuk menyelamatkan dia dari kuasa musuh besarnya. Manusia secara alami cenderung mengikuti saran setan, dan ia tidak dapat berhasil melawan musuh yang begitu mengerikan, kecuali Kristus, Sang Penakluk yang perkasa, berdiam di dalam dirinya, membimbing keinginannya, dan memberi kekuatan. Hanya Allah yang mampu membatasi kekuatan setan. Secara alamiah, manusia yang telah jatuh dalam dosa cenderung mengikuti bisikan setan. Sebab demikianlah setan menyatakan saran-sarannya kepada manusia. Apakah manusia berhasil melawan setan? Oh tidak. Satu-satunya cara untuk mengalahkan setan adalah dengan menerima Kristus, Sang Penakluk yang perkasa, tinggal di dalam kita. Dan setan tahu bahwa jika Kristus di dalam kita, maka dia pasti kalah. Karenanya, setan membuat penyesatan dengan mengajarkan dongeng-dongeng. Berikut salah satu dongeng setan. Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3 berkata, alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia, yaitu sang musuh, telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Sang musuh, yaitu setan, berusaha menutup pandangan umat Allah dari Yesus sebagai penghibur mereka. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah sang penghibur, tetapi setan tutup kebenaran ini, supaya umat jadi lemah, sakit, dan siap untuk mati. Setan menawarkan penghibur yang lain yang bukan Yesus. Mengapa setan berbuat demikian? Sebab Spiritual Gifts volume 4b halaman 100 paragraf 1 berkata, setan mengetahui lebih baik daripada umat Allah mengenai kuasa yang dapat mereka miliki atas dirinya ketika kekuatan mereka ada di dalam Kristus. Ketika mereka dengan rendah hati memohon kepada Sang Penakluk yang perkasa, orang yang percaya pada kebenaran yang paling lemah, namun dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir setan dan seluruh pasukannya. Setan tahu, di dalam Kristus kita kuat, dan kita dapat kalahkan setan dan pasukannya. Itu sebabnya setan buat dongeng untuk meyakinkan orang-orang bahwa Yesus bukanlah sang penghibur. Apakah setan berhasil? Oh ya, banyak umat Allah yang terbabit dengan dongeng-dongeng setan, bahwa ada penghibur lain yang bukan Yesus, yang mereka sebut dengan istilah Allah Roh. Akhirnya umat-umat lemah, sakit-sakitan, dan siap mau mati secara rohani. Apakah umat-umat Allah yang sudah terbabit dengan dongeng setan itu masih punya harapan? Oh ya,
Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 132, paragraf 4. Tetapi jika orang yang berada dalam bahaya tetap bertahan dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengarkan doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk menyelamatkan dia. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, seluruh pasukan setan gemetar. Mereka yang sudah hanyut dalam dongeng setan boleh dapat kelepasan, asal mereka mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, Sang Panglima Besar di sorga dan di bumi. Sebab setan tahu di dalam Yesus kita pasti menang, dan Yesus akan kirimkan malaikat-malaikatnya yang unggul untuk menyelamatkan kita. Nah, tentang hal ini, Nyonya White pernah mendapat penglihatan. Dia bersaksi. Mari kita baca kesaksiannya berikut ini. Kemudian kehidupan masa lalu kami dihadirkan di hadapanku, dan kepadaku diperlihatkan bahwa setan telah berupaya dengan berbagai cara untuk menghancurkan daya guna kami. Bahwa berkali-kali dia telah menetapkan rencananya untuk membuat kita keluar dari pekerjaan Allah. Dia datang dengan cara yang berbeda-beda dan melalui lembaga-lembaga yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Dan melalui pelayanan para malaikat suci, dia telah dikalahkan. Saya melihat bahwa dalam perjalanan kami dari satu tempat ke tempat lain, dia sering menempatkan malaikat jahatnya di jalan kami untuk menyebabkan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kami kehilangan nyawa. Tapi malaikat suci diutus ke bumi untuk menyelamatkan. Beberapa kecelakaan telah menempatkan suami saya dan saya sendiri dalam bahaya besar, dan pemeliharaan kami sungguh luar biasa. Saya melihat bahwa kami telah menjadi sasaran khusus serangan setan karena ketertarikan dan hubungan kami dengan pekerjaan Allah. Saat aku melihat betapa besarnya kepedulian Allah setiap saat terhadap mereka yang mengasihi dan takut akan Dia, aku terinspirasi oleh keyakinan dan kepercayaan di dalam Allah dan merasa ditegur karena kurangnya imanku. Kesaksian ini dapat kita baca dalam Spiritual Gifts, volume 4B, halaman 106, paragraf 3. Bagaimana dengan kita, saudaraku dalam Tuhan? Adakah kita juga merasakan kurangnya iman di dalam Allah? Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa Yesus Panglima Besar di sorga dan di bumi telah mengalahkan setan dan seluruh pasukannya, dan karenanya tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita oleh kehadirannya Roh Kristus dalam hati kita. Maka kita pasti menang, dan bahkan malaikat kudus berpasukan menyertai kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan, bahwa kami dapat menang melawan seluruh godaan setan, asal kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami. Dan setan tahu akan hal ini. Karenanya dia buat dongeng-dongeng yang mana akan mengaburkan fakta bahwa Kristuslah penghibur kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua berdoa sungguh-sungguh agar Kristus tinggal dalam hati kami, membuka hati kami sehingga Dia yang berkuasa, dan dengan Kristus tinggal dalam kami, maka kemenangan menjadi bagian kami. Dan boleh menjadi kesaksian bahwa Kristuslah penghibur yang sejati. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.